Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ibu Parida SPD. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 5 Bungu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi pembelajaran teks prosedur. Sebelum membahas materi teks prosedur, pernahkah kalian membaca sebuah resep atau petunjuk penggunaan sebuah produk? Seperti resep membuat mie rebus atau petunjuk penggunaan robot pembersih lantai yang menyajikan urutan dan prosedur lengkap penggunaan alat tersebut. Teks serupa merupakan contoh dari teks prosedur. Perhatikan foto yang ditampilkan ini. Ini merupakan salah satu contoh prosedur memasak mie instan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap suatu kegiatan untuk melakukan suatu pekerjaan atau cara menyelesaikannya. Tujuan teks prosedur yaitu untuk memberikan kemudahan bagi orang lain yang tidak tahu menjadi tahu mengenai langkah-langkah mengerjakan sesuatu, sehingga orang yang tidak tahu sama sekali menjadi tahu urutan yang harus dilakukannya, alat dan bahan yang digunakan. Ciri-ciri teks prosedur ada 8. Yang pertama, judul ditulis secara jelas. 2. Langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. 3. Langkah kerja yang satu dengan yang lainnya koheren. 4. Teks bersifat informatif. 5. Teks dipaparkan secara terperinci. 6. Isi informasi bersifat objektif. 7. Informasi yang disampaikan bersifat universal. 8. Teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Sekarang kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. 1. Judul. Struktur paling utama adalah bagian judul. Judul bisa kamu isi apa saja yang kamu bagikan dan sesuai dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan kamu. Misalnya, kamu suka memasak, kamu bisa membuat teks prosedur singkat bagaimana cara memasak rendang, memasak nasi goreng, dan masih banyak lagi. 2. Tujuan. Sebuah proses diawali dengan pendahuluan yang memaparkan tujuan, serta penjelasan singkat yang mengantarkan pengguna menuju langkah-langkah kerja yang hendak ditempuh. Biasanya bagian ini menunjukkan yang akan dipaparkan dalam teks. 3. Bahan-bahan. Sementara struktur bahan-bahan menuliskan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh pembaca. Fungsinya, saat praktek tidak mengalami kekurangan alat atau bahan apapun. 4. Langkah-langkah. Barulah masuk di struktur keempat yang berisi langkah-langkah proses pembuatan. Jika langkah-langkah per poin dibutuhkan penjelasan, bisa dijelaskan penjelasan secara rinci agar pembaca lebih paham. 5. Penutup. Ini merupakan bagian akhir dari teks prosedur. Penutup merupakan penjelasan langkah atau simpulan proses kerja. Namun, bagian ini tidak selalu ada. Setelah langkah terakhir, pekerjaan sudah selesai. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks prosedur. Pertama, menggunakan bahasa baku. Tujuannya agar mudah dipahami oleh semua kalangan dari Sabang sampai Merauke. Setidaknya, bahasa baku salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya multitafsir. 2. Menggunakan kata hubung atau konjungsi.
Dalam teks prosedur, kamu bisa menggunakan dua kata hubung, yaitu kata hubung waktu dan kata hubung syarat. Salah satu ciri teks prosedur kompleks, kata hubung ditulis secara kronologis dan sistematis. 3. Menggunakan perba. Ciri kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks yang ketiga dapat dilihat dari bentuk perbanya. Kamu bisa menggunakan perba material yang berbentuk tindakan fisik. Bisa juga menggunakan perba tingkah laku. Umumnya, penggunaan perba tergantung dari tema yang akan diangkat. 4. Menggunakan kata perintah. Ciri kebahasaan teks prosedur yang keempat adalah menggunakan kata perintah, di mana isi dari langkah-langkah mengajak pembaca untuk mencoba, mempraktekkan, dan ikut merasakan pengalaman yang sama seperti yang sudah dituliskan. 5. Bisa menggunakan pertanyaan atau pernyataan. Adapun ciri kebahasaan yang akan sering kita temukan dalam teks prosedur, kita akan menemukan kalimat pernyataan dan pertanyaan. Hal ini wajar karena memang teks prosedur ini sifatnya menjawab sebuah pertanyaan dari para pembaca. 6. Menggunakan bilangan. Jika kamu mengamati dan memperhatikan secara seksama, teks prosedur banyak yang menggunakan bilangan. Fungsinya untuk memberikan penanda atau sebagai tanda urutan teks yang sedang dibahas agar lebih runtut. 7. Partisipasi manusia. Teks prosedur kompleks dilihat dari kaidah kebahasaannya perlu partisipasi atau kehadiran manusia. Tujuannya beragam agar teks disampaikan lebih menyatu, agar mudah dipahami atau sebagai pelengkap. Selanjutnya, tentang jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana dibangun dari 2 atau 3 langkah saja, seperti prosedur mengoperasikan setrika. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks mencakup banyak langkah seperti prosedur tentang tilang. Ketiga, teks prosedur protokol merupakan prosedur langkah-langkah tidak terlalu ketat dan mudah dipahami. Contohnya, prosedur mencuci jersey sepak bola original. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menganalisis teks prosedur. Pertama, membaca teks secara keseluruhan. Kedua, memilah bagian-bagian teks ke dalam setiap strukturnya. Ketiga, menulis informasi-informasi yang terdapat pada setiap bagian. Keempat, mengidentifikasi informasi-informasi yang sudah ditulis ke dalam kriteria sesuai bidang pekerjaannya. Kelima, menghubungkan informasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 6. Memberikan penilaian terhadap informasi dan menyimpulkannya. Selanjutnya, amati video prosedur berikut. Kita akan analisis isi dari teks dari video berikut.
Setelah mengamati video prosedur tersebut, mari kita analisis kebahasaannya. Hasil analisis video tersebut terdapat beberapa kebahasaan yang terlihat. 1. Penggunaan kata baku. Penggunaan kata baku dalam video prosedur tersebut sudah cukup baik. Hanya saja masih ada beberapa kata yang digunakan tidak baku, seperti kata ayak. Harusnya itu kata saring. Selanjutnya kata kocok. Seharusnya adalah kata aduk. Itu yang merupakan kata baku. Kedua, kata hubung. Di video tersebut, kata hubung yang digunakan yaitu pertama, kertas roti dan diolesi margarin. Kata hubungnya adalah kata dan. Kedua, setelah dingin, beri topping buttercream. Kata hubung yang digunakan adalah kata setelah. Ketiga, tes kematangan dengan tusuk sate. Jika sudah tidak ada kue yang menempel, berarti sudah matang. Kata hubungnya adalah kata jika. 3. Kata perba. Di video tersebut, kata perba banyak digunakan, yaitu kata kematangan, menempel, sudah matang, aduk, ratakan, taburi, dan lain-lain. Keempat, kalimat perintah. Di video tersebut, kalimat perintah banyak digunakan, yaitu 1. Tuangkan adonan ke dalam loyang, selanjutnya kukuslah dengan api sedang selama 30 menit. Terakhir, sisir pinggiran kue. Demikianlah pembahasan materi teks prosedur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.